tahun 2021 ini memang tahun yang juga penuh dinamika ya. Karena apa? Karena event-event besar olahraga yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 karena situasi pandemi COVID harus diundur jadi 2021. Itu termasuk Olimpiade, kemudian tentunya Pekan Olahraga Nasional ke-20 2020 yang harusnya pada dilaksanakan 2020 jadi 2021. Dari penundaan kedua event besar itu, alhamdulillah ya, ternyata Jepang berhasil menggelar Olimpiade Tokyo itu dengan baik. Olimpiade Tokyo itu bisa berjalan karena penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga event itu berjalan tanpa penonton ya. Kemudian juga akhirnya situasi itu betul-betul menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua. Dari keberhasilan atlet-atlet kita di Olimpiade Tokyo, tentunya kita harus memberikan apresiasi kepada bulu tangkis ya, yang sampai hari ini masih tetap menjadi kontributor utama dalam Olimpiade. Kita masih dapat 1 emas melalui Grecia dan Apriani ya. Kemudian angkat besi juga selalu mendapatkan medali pada event Olimpiade. Eko Yuli, kemudian juga Windy Cantika dan Rizky, itu semua memang bagus semua, dan kita patut memberikan acungan jempol kepada pembina-pembinanya, yaitu PBSI dan PAPSI. Kemudian ada olahraga-olahraga lain yang memang sudah lolos kualifikasi tetapi belum bisa mencapai prestasi yang kita harapkan, termasuk panahan di dalamnya dan yang lain. Kemudian dari hasil Olimpiade itu kita langsung harus menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini awalnya itu yang ada adalah pesimisme dari semua pihak. Yang pertama tentunya dari calon peserta, yaitu KONI-KONI provinsi yang telah mempersiapkan atletnya selama 4 tahun, kemudian karena pandemi harus diundur 1 tahun jadi 5 tahun gitu ya. Terus yang kedua, dinamika masalah keamanan di Papua itu juga menjadi salah satu yang juga menjadi bahan pertimbangan para peserta dari KONI-KONI dari provinsi-provinsi lain yang akan berangkat ke Papua. Berikutnya masalah pandemi COVID-19 yang juga belum selesai. Tetapi merujuk pada keberhasilan Jepang melaksanakan Olimpiade Tokyo itu, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat, penanggung jawab pelaksana Pekan Olahraga Nasional, saya selalu menyampaikan kalau Jepang bisa, Indonesia harus bisa. Kunci keberhasilan Jepang apa? Yaitu penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan memang kita harus memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengatakan, PON harus berjalan. Dan alhamdulillah semua rangkaian kegiatan itu sukses. Kita juga harus menghormati atau menghargai Gubernur Papua yang selalu menyatakan, Gubernur Lukas NMB selalu menyatakan, keberhasilan PON itu adalah harga dirinya masyarakat Papua. Ini kunci penting untuk keberhasilannya. Dan saya juga selalu mengatakan bahwa keberhasilan Pekan Olahraga Nasional Papua ini adalah harga dirinya bangsa Indonesia. Dan jangan lupa, di dalam kondisi seperti ini, atlet-atlet kita juga mampu memecahkan rekor nasional. Ada beberapa rekor internasional yang dipecahkan. Angkat besi mampu memecahkan rekor-rekor dunia junior. Bisa dia pecahkan. Itu pertanda bahwa pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan oleh KONI-KONI provinsi atas dukungan para kepala daerah, dalam hal ini gubernurnya, itu tetap berjalan baik ya. Olahraga ini yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Olahraga ini yang bisa
kita mendengarkan Indonesia Raya pada saat atlet-atlet kita memenangkan satu kejuaraan, kita bisa melihat bendera merah putih dikibarkan, gitu ya. Jadi tahun ini yang paling penting kalau untuk Indonesia, pertama adalah keberhasilan Pekan Olahraga Nasional. Kedua, keberhasilan tim Thomas Cup kita yang setelah sekian lama kita puasa dalam gelar perebutan Thomas Cup ini, pada akhirnya Indonesia berhasil untuk memenangkan Thomas Cup itu kembali. Di Indonesia sendiri tentunya dari keberhasilan penyelenggaraan PON, Indonesia tetap terus berjalan. Liga sepak bola Indonesia sudah berjalan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti dengan berbagai pertimbangan yang matang, kita memulai menghadirkan penonton pada saat Liga sepak bola berjalan. Liga basket kita sudah berjalan juga, itu ya, dari 2 event besar itu. Kemudian liga-liga lain juga jangan dipandang sebelah mata. Cabang-cabang olahraga seperti equestrian, olahraga berkuda itu, kemudian juga baseball, itu sudah berjalan. Mereka sudah punya event-event di masa pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Sehingga kita harus optimis. Kita jadikan 2021 ini pengalaman berharga untuk kita menatap 2022 masalah Asian Games dan SEA Games, 2024 masalah Olimpiade di Paris. Juga kita juga mempersiapkan 2024 itu nanti ada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, yang mana kita mengevaluasi penyelenggaraan di Papua. Dan Aceh Sumatera Utara ini merupakan Pekan Olahraga Nasional pertama yang digelar di luar satu provinsi. Jadi kita mulai sekarang dengan 2 provinsi ya, sehingga dengan demikian saya optimis kerjasama yang baik dengan semua pihak, baik Kementerian Pemuda dan Olahraga, pimpinan cabang olahraga, Komite Olimpiade Indonesia, dan juga dengan media. Kita bisa berkolaborasi bersama, kita terus memberikan masukan-masukan. Saya berharap ada masukan-masukan yang konstruktif agar pembinaan olahraga prestasi itu ke depan juga semakin baik ya. Dan juga peran media sebagai sport intelligence itu sangat saya harapkan, karena network yang begitu besar yang dimiliki oleh media harus menjadikan bahan untuk kita mempersiapkan atlet-atlet kita ke depan.